Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Semoga marilah dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul di majelis ini dalam rangka kita rutinan baca yasin, salawatan dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena kita menuntut ilmu agama, menambah ilmu agama itu menambah nur cahaya di hati kita. Karena Nabi bersabda, ujar Nabi, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak cahayanya. Kamunya bercahaya, nyaman melangkah. Kamunya kadap, gelap, nyaman melangkah. Nah, kelihatan. Bisa tadi ajak apa? Ajak paci. Nah, tadi ajak apa ini? Apa ini ya? Dijapai. Lama nggak? Ingat bisa. Ibadah dijapai. Asyuk. Nah, apa ini ya? Nggak ada puasa ini gila. Nah, sekalinya wadah nyaman lah. Gitu. Nah, alhamdulillah ada ilmu itu nyaman. Berilmu nyaman melangkah. Namun yang ada berilmu, ya, bapak kalau bapak itu ada nyaman. Tidak enak hidupnya, tapi kalau berilmu itu nyaman, menata kehidupan itu nyaman. Kamu yang ada berilmu salah tarsurah. Orang berbaju seragam salah, kada berbaju seragam salah, berbaju bagus salah, berbaju kada bagus makinnya berbaju makin kada bagus, jadi ada. Namunnya kita mencari apa ngarannya, ada berilmu itu salah terus orang. Tapi kalau kita berilmu nyaman menata hati, nyaman melangkah hidup itu, jadi mudah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu ini sampai ke akhir hayat kita. Nah, di tahun baru tahun baru ini masih kita bahwa di hari yang ke-7 hari, nah esok 8 seminggu 9 hari Senin itu 10 ngaramnya disebut orang tua mulai sebaharian sudah mulai dahulu kala ngaramnya hari Asyura 10. Apa nanti gawi orang tua bari membubur Asyura. Nah, kalau di kita di sini bahwasanya Nabi itu tatkala Nabi sampai ke Madinah, di Madinah itu ada melihat manusia-manusia itu yaitu orang Yahudi berpuasaan. Kenapa jadi Nabi ini kamu banyak puasa? Nah, kami jadi puasa ini mensyukuri bahwa Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun di hari Asyura, diselamatkan, ditenggelamkan Fir'aun. Nah, di hari Asyura maka kami menjalankan puasa itu. Dan juga belabuhnya kapal Nabi Nuh di hari Asyura juga nang selama 40 hari terapung-apung di atas hujan turun pada hari Asyura itu, maka disunatkan puasa. Nah, ini ada hadis Nabi SAW tentang puasa di hari Asyura. Jar Nabi adalah penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi asyura'a ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura atau memohon kepada Allah, aku di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi, agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, itu. Puasa di hari Asyura itu dapat menghapus dosa yang
telah lalu setahunan. Imam Nawawi mengatakan itu dosa-dosa kecil saja. Ada yang menyebutkan itu dosa-dosa besar yang pun juga puasa di hari Asyura, puasa di hari Senin. Nah, nama-nama ada qadaan dibayar qadha aja. Mengqadha fardu bulan Ramadan dan puasa sunat Asyura dan puasa Senin. Ada yang memandangkan kada boleh, ada yang memandangkan boleh. Nah, kita empat yang membolehkan aja. Nabi sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari itu. Nah, kenapa? Ujar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas di sini mengatakan bahwa ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm yawm al-Asyura wa hadha ash-shahr yani syahr Ramadan. Ujar Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedih bersungguh-sungguh puasa di hari yang Allah melebihkannya, yaitu hari ini. Hari itu ya hari Asyura. Dan ini bulan apa? Bulan Ramadan. Kita namunnya masih ada bisa lagi puasa aja. Ya hari Asyura sehari. Afdhalus siyami, ada lagi jatuh pada bulan Muharram. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa paling afdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram, yaitu 10 Muharram kita puasa. Bagus dalamnya puasa Senin Kamis bagus itu sunat itu hukumnya bagus saja. Nah, itu adalah puasa. Jadi banyak kejadian di hari Asyura ini. Itu tadi ya, diantaranya ada lagi kasbul dhurri, penyembuh pas Nabi Ayub perlu garing disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di hari Asyura. Dan dikeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari di dalam perut ikan. Keluar di dalam perut ikan 40 hari itu kada makan kada minum dulu lah. Dalamnya logika kita harusnya meninggal. Tapi karena Allah yang bersifat jais, nah kita kalau mengalami tauhidnya Allah, jais bagi Allah, harus bagi Allah menghidupkan dan mematikan, menyugihakan dan memiskin. Kan asalnya kaya raya jadi miskin, asalnya miskin jadi kaya. Ada ya Allah, nah kayak tegar. Cita-citaku menjadi orang kaya. Nah, kayaknya sugih loh. Nah, jadi sugih. Jadi bujuran sugih. Itu harus jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarqun li kulli mungkinin kafe lihi. Allah nah orang asalnya bungas berubah. Allah menghendaki kada jadi bungas lagi. Ada yang asalnya kada bungas menjadi bungas. Ada juga itu ada orang memandulang saat 2 tahun mendulang tidak dapat, ada yang mendulangnya seminggu dapat dah. Nah itu jais bagi Allah, harus dia bagi Allah. Wajtama'a Yaqub wa Nabi Yusuf, dan bertemunya Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub Abasidin itu setelah 40 tahun dia bisa bertemu. Dan walada Isa wa rafa'ila sama, dan dilahirkan Nabi Isa di hari Asyura juga. Kelahiran Isa Al-Masih. Wa rafa'ila sama, dan diangkat ke langit Nabi Isa itu di hari Asyura juga. Wa tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah dengan Khadijah itu di hari Asyura juga. Wa khalaqas samawati wal ardi, Allah menciptakan langit dan bumi itu di hari Asyura namanya. Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa di hari Asyura juga. Dan terjadinya hari kiamat di hari Asyura juga, di hari Jumat. Ini hari apa nih? Nah, Jumat tapi pada hari Asyura.
Nah itu adalah kita tadi puasa. Nah namanya kada puasa bang, ulun jer kada puasa mintos. Nah waman masahabi ala rasi yatimin, barang siapa menyapu padanya itu atas kepala anak yatim. Anak yatim ini baru balik lagi. Apa ya ini? Yatim jo. Yatim piatu jo. Kalau ada abah, kalau ada mama biarlah yatim piatu biar. Maksudnya itu baru balik lagi. Anak yatim ini bolak balik sudah. Bolak balik. Nah, disapui rambut anak yatim, dikusut, disapu itu dengan kasih sayang. Kalau kita di kampung bahar itu yang meminyaki rambut anak yatim. Tamunya kita di sinilah diminyaki seikung minyar rambut. Miar. Basah rambut anak yatim. Tahu miar bu? Tahu lah miar bu. Ada tahu. Bukan miar. Peminyak benar. Banyak mana minyaknya. Itu dari kita sekolah ya lo minyar tepaluan. Itu kan sedimen rambut. Minyaknya minyak apa tuh malahnya? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak lalaan. Ya minyak lalaan. Minyak orang aring. Nah, minyak orang aring. Bukannya diminyaki tapi dikusut aja, disapu aja. Sapu. Nah itu kalau pada puasa cari anak yatim, disapu, diberi duitnya. Berapa orang? Allah bikulli syaratin sajadatun, Allah akan memberi setiap helai rambut itu satu pohon di dalam surga. Alaiha minal hulliyi wal hulali ma la ya'lamu illallah ta'ala. Banyak benar. Kalau pohon di dalam surga itu ada kayak pohon kita yang di sini kayu. Kalau di situ pohonnya itu batangnya emas. Batangnya tuh emas, daunnya tuh permata jamrud hijau. Nah itu. Jadi setiap rambut disapuakan itu diciptakan Allah itu satu pohon di dalam surga. Wa man tasaddaqa, barang siapa bersedekah, ada anak yatim bersedekah barang bihi nama lam yatruk sa'ilan illa atahu, seakan-akan dia tidak pernah meninggalkan orang yang minta-minta, yang meminta kepadanya. Artinya setiap orang yang minta diberinya, minta diberinya. Pada hari Asyura aja bersedekah soalnya itu sama dengan bersedekah selama orang yang minta diberinya terus. Hitungannya dihitung sedekah terus di hari Asyura. Iya orang menguburnya bersedekahan di dalam kitab mananya ada mengubur. Tapi ulama kita dulu itu supaya bersedekahan ia mengubur. Ada membawa beras, ada membawa apa tuh santannya, nyiurnya, ada membawa uyahnya aja, ada membawa ayam, ada membawa itik, ada membawa hati, ada membawa daging, ada membawa walo, ada membawa sayur umbili macam-macam, kantangnya, sedikit aja, nah ada membawa sedikit aja, 2.500 aja bos. Nah, ada nak ada bawa tapi nya maharuk, mulai pagi sampai siang, maharuknya. Madak nah tapalo nah. Lalu sorenya berbagi sedekah lagi atau? Nah bersedekahan itu nang di apa? Yang dipandang bukan buburnya. Itu jadi kitab mana aja yang ada itu dia gawian orang ada bersedekahnya tuh. Masak buburnya, ayo sedekah ada. Dibagi pulang dan rumahan. Itu ngarannya. Nah orang ulama kita beri. Maniapa yang anak rambut anak yatim kada bersedekah. Nah ada satu kisah. Ada orang fakir nih datang kepada qadhi, jangan fakir dengan qadhi yaum Asyura. Pada hari Asyura datang orang fakir minta kepada tuan qadhi. Tuan qadhi itu biasanya pejabat lah, nang kurang saudagar lah. Saudagar tuh biasanya sekarang kan milioner lah, usahaan hartawan. Nah lalu datang, kada mungkin orangnya kada berduit. Ya masyarakat, faqala a'tini syai'an lillahi biaqi hadzal yaum. Beri pengakuan sesuatu
pada hari ini dengan hari Asyuranina fa'arid maka menolak anhu Parau Nasrani. Di dalam kitab lain disebutkan si ini meminta lalu jangan qadiri kamu datangi ke Mbah Zuhur gitu, datangi dia. Oh datangi membawa kantong, bawa bakul. Nah bawa bakul olahan orang alam. Nah ada puron, kampung puron. Nah harus di situ bawa bagus benar bakulnya. Olahan kota Banjarbaru ciri khasnya. Bawa bakul datang ke rumah Tuan Kadi. Nah jangan Kadi ada tamu lagi. Nah kira sore kita basar datangi Jawa Barat maghrib itulah. Datang boleh kan? Boleh kosong pulang bakul. Datang pulang ibasar. Nah iya belum juga lagi. Umah hancur hati orang ini. Udah ada memberi mustahil pulang mau urut ini. Sakit hatinya. Lalu melihat orang Nasrani ini. Nah kenapa jadi kamu boleh pina bebenyuan mata sini? Karena aku meminta Tuan Kadi itu kisahkannya dengan berkat hari Asyura. Dia pada itu ada memberi. Apa gerak hari Asyura ini? Hari Asyura ini banyak kejadiannya dikisahkannya. Nah dia si Nasrani tadi kan perlu berapa? 10 dinar aja bang, dianggaplah 100.000 lah. Ya udah, aku beri 1 juta. Kalau cukup pejabat kan sebulan, cukup badinya. Nah diberi 1 juta. Lalu Tuan Kadi itu malamnya bermimpi melihat 2 mahligai. Indah mahligainya. Luar biasa. Pada pernah melihat sehingga itu di mana aja istana yang paling megah di dunia nih. Di mana istana paling megah? Pernah Nabi yang melihat? Sama. Paling melihat di istana aja. Istana Merdeka aja. Lewat aja pernah dijajah. Nah, ujar Kadi, itu punya siapa, milik siapa, ampun siapa itu istana itu. Lalu ada suara, itu milik kamu jika kamu mau memberi orang pakir itu. Karena kamu menolak, maka itu punya tuh Nasrani di higa rumah hikam tuh, di samping rumahmu tuh, itu ada nang memberi. Nah lalu bakta bangun malam itu, nah menyesal. Kenapa aku terbalik? Kenapa aku cuma ini? Nah mungkin aku pagi-pagi nak datangi itu Nasrani. Pagi, subuh datang. Nasrani, ya kamu malam ada memberi orang fakir sebenarnya ada berapa juta. Nah ini aja nah. Kamu kan beri 1 juta. Nah sekarang aku ganti duit kamu. Duit kamu yang memberi itu. Nah 1 juta tuh ganti dengan 10 juta. Kan juta jawab, nah ganti 10 juta. Ya Pak? Ujar Nasrani, seandainya tuh hikam memberi aku ini seluruh dunia dan isinya, kada aku jual, kada aku berikan, kada aku lupakan. Nah, yang kenapa? Apa lagi 1 juta itu? 10 juta. Kada aku perlu merawakan. Aku tadi kan mimpi bahwa ada 2 istana untuk aku. Karena aku memberi Nasrani tadi 1 juta. Kamu juga 10 juta. Kada aku perlu. Ujar si kamu tadi, kamu kan orang Nasrani. Kamu kan orang kafir, non muslim. Nah, kan baik kamu jadi masuk surga. Nah, ujar si Nasrani, dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah sebenarnya utusan Allah. Nah, berkat Asyura nih kita bersedekah. Barang aja nampak kan? Nah, baras kan? Orang kampung lagi uyah kan? Terjadi ya. Kemudian ada bisyket tamrin di sedekah itu dengan sabalah kurma dan Nabi boleh aja, apa-apa. Aku Yahya dia,
Tanya gasnya lah dia juga. Kemuliaannya. Berdahulu sedih. Ada kau lagi. Nah lain apa? Bahari itulah namanya bubur Asyura itu ada nyaman. Bubur Asyura itu ada nyaman ya. Kalau banyak campurannya. Bahari kalau ini kalau kita pintar sudah. Karena utang sudah bubur nyaman Asyura. Kalau bahari itu dibuat kayu jopok dia dijual lah. Kalau sedikit kan berarti ada batu masya Allah. Ya syarat juga di batu nang lumut. Asal sedikit aja emang syaratnya. Nah apa-apalah dari tahu. Jadi kan nyaman, oh ini orang kita pintar sudah bubur itu dasar nyaman, bubur Asyura dasar ada kantang, ada wortel, ada macam banyak. Dua ayamnya, ada cakar ayam, ada hatinya, ada dagingnya, ada perlu buat kayu jepuk. Itu ini nyaman. Bari apa nanti barinya buat kampung buat anu bayam buat mereka ngapa aja buat dari bari udang buat ada nyaman. Buat papari buat juga. Paketan mau bubur. Walau buat juga masya Allah. Itu bersedekahan. Nah lawannya kado bersedekah juga beramal. Nah pada dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1000 kali. Jadi kita memilih yang mana nyaman puasa. Kadang awak menyapu anak yatim. Kadang awak juga bersedekah. Kadang awak juga beramalan. Kadang awak juga nah bunyi kayak lagi. Nah mumpung masih kita ini bisa, nah apa yang kata kita bisa untuk artinya bekal kita di akhirat kelak. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita berkat mengaji ilmu agama, berkat kita mendengar, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga dengan hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu alaihi wa sallam.